Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Asli deh, banyak banget orang buang-buang waktu ngejar seseorang yang dari awal udah nggak tertarik sama mereka. Ini kenyataan yang pahit sih, tapi penting buat kamu denger. Kadang dia bisa aja kasih senyum mautnya, bales chat, atau bahkan nongol sekali dua kali. Tapi jauh di dalam hati, dia tuh nggak punya rasa. Dan kalau kamu nih nggak peka sama tanda-tandanya, kamu bakal terus buang waktu, tenaga, dan harga diri buat ngejar sesuatu yang udah mati dari awal. Di dunia dating zaman sekarang, perhatian itu murah banget bro sis. Cuman sekali scroll, udah ada 5 orang lain yang siap hibur dia, atau 5 orang yang dia chat. Jadi kalau dia nggak effort balik ke kamu, bukan karena dia bingung atau lagi mikir-mikir, tapi karena, ya simple aja, kamu bukan orang yang dia mau. Sakit sih, tapi ini yang harus kamu denger. Kamu tuh bukan buat ngeyakinin orang biar suka sama kamu. Kamu tuh harus bisa baca situasi, bersikap tegas, dan cabut dengan harga diri kamu masih utuh. Banyak orang terjebak di zona abu-abu, berharap, ngechat, nunggu, padahal si dia udah pindah hati sejak lama. Dan pas akhirnya kamu sadar, udah terlambat. Rasa percaya diri kamu ambiar, waktu kamu kebuang, dan energi kamu udah habis buat sesuatu yang nggak worth it. Tapi tenang, video ini bakal jadi penyelamat kamu. Kita bakal kasih tahu tanda jelas kalau dia, cowok cewek, sebenarnya nggak tertarik sama kamu. Nggak ada drama sinyal campur aduk. Nggak ada tebak-tebakan. Cuma kebenaran simple yang sering banget diabaikan orang. Begitu kamu lihat tanda-tanda ini, kamu bakal tahu harus ngapain. Berhenti ngejar, dan mulai ambil kendali. Udah siap dengar kenyataan? Let's break it down guys. Yang pertama, jarang bales chat. Udah, segampang itu tandanya. Oke gini. Kamu pasti pernah ada di situasi di mana seseorang jarang banget bales chat kamu. Nah, faktanya, kalau seseorang beneran tertarik, dia tuh nggak bakal mikir 2 kali buat nyapa duluan, ngobrol, atau nyambungin obrolan. Dia pengen connect, pengen kenal kamu lebih dalam, pengen masuk ke dunia kamu. Tapi kalau balesnya jarang, lama banget, dan kering kayak gurun Sahara, udah fix, kamu bukan sesuatu yang lagi dia pikirin. Mau kamu kirim chat lucu, dalam, mesum, atau cuma sekadar nanya. Lagi apa nih cantik atau ganteng, tetap aja yang datang cuma 1-2 kata doang, itu pun berjam-jam kemudian. Dan jangan buru-buru mikir, mungkin dia pemalu, atau dia sibuk kali ya. Karena bukan itu masalahnya. Itu tanda kalau dia nggak minat. Sesimpel itu. Orang yang beneran ada rasa, bakal usaha buat ngobrol, karena dia nganggap kehadiran kamu itu penting. Tapi kalau dia nggak ada rasa, ya jawabannya gitu-gitu aja. Telat, dingin, dan nggak nyambung. Banyak yang coba bela-belain dengan bilang, dia emang bukan anak yang suka chatan. Tapi coba deh cek IG-nya, story update terus, selfie baru, nge-like postingan orang. Berarti dia punya waktu buat semua orang, kecuali buat kamu. Dan itu sebenarnya udah cukup jadi alarm. Orang yang suka sama kamu nggak bakal bikin kamu nungguin balasan kayak nunggu ngantri bansos. Dia nggak perlu diingetin buat bales. Nggak bikin kamu harus spam atau ngemis perhatian. Kalau dia bales cuma karena nggak enak atau kasihan, itu bukan sinyal cinta. Itu cuman manajemen. Dia lagi nge-manage kamu, bukan ngerespon pakai hati. Di pikirannya, kamu cuman ada. Bukan yang bikin jantung deg-degan tiap ada notifikasi masuk. Dan di titik ini banyak orang salah langkah. Mereka mikir, mungkin gue kurang menarik, terus mulai kirim chat yang lebih panjang, lebih lucu, lebih thoughtful, tapi justru makin kelihatan ngarep. Dan parahnya, makin dia lihat kamu terlalu berusaha, makin dia tahu kamu terlalu invested ke orang yang bahkan gak anggap kamu ada. Posisi kayak gitu tuh lemah bro sis, dan energi desperate tuh kebaca banget. Gak menarik sama sekali. Jadi kamu harus sadar, kapan kamu udah turun pangkat dari calon jadi cadangan? Kalau dia balesnya cuma sekali tiap 8 jam, dan itu pun kayak males-malesan, itu udah waktunya buat tarik diri. Biarin aja dia dengan dunianya, kamu jangan sibuk ngisi kekosongan yang dia tinggalin. Jangan ngejar perhatian yang dia sendiri nggak rela kasih. Percaya deh, energi seseorang tuh bisa kebaca, bahkan dari cara dia bales chat. Di zaman serba digital gini guys, semua orang pegang HP 24 jam bro sis. Jadi kalau dia beneran mau bales, dia pasti udah bales. Kamu tuh bukan nggak kelihatan, kamu cuman nggak penting buat dia. Dan itu bukan hal yang bisa kamu anggap sepele. Orang yang ngerti nilai dirinya nggak akan mau dijadiin pilihan terakhir.
Semakin kamu ngejar orang yang responnya seadanya, makin jatuh nilai kamu di mata dia. Ironisnya, makin dia mundur, kamu makin maju. Dan dari situ, dia bakal lihat kamu sebagai seseorang yang putus asa. Padahal desperate vibe itu bener-bener ngebunuh daya tarik. Orang yang punya percaya diri, nggak minta-minta komunikasi. Dia butuh kehadiran yang nyata, atau dia pilih mundur. Jadi stop cari-cari pembenaran. Kalau dia nggak nunjukin minat, konsistensi, dan usaha, kamu harus tahu diri. Hargain diri kamu cukup buat ninggalin chat yang isinya hanya oh dan iya, yang balesnya setengah hari sekali. Kalau dia jarang bales, ya berarti dia juga jarang peduli. Dan itu brosis, satu-satunya sinyal yang kamu butuh buat paham, ini saatnya cabut dengan kepala tegak. Nah lanjut bre. Yang kedua, sorry ya, aku lagi sibuk banget. Jadi gini, kalau seseorang terus bilang, aku sibuk, sebenarnya dia lagi ngasih tahu sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar jadwal padat. Maksudnya gimana Kong? Ya, kamu bukan prioritas di hidup dia, sesimpel itu. Kalimat aku lagi sibuk banget nih, itu udah jadi excuse paling mainstream di dunia percintaan sekarang. Kedengarannya sih lembut dan masuk akal, tapi seringnya itu cuma cara halus buat ngehindar dari konfrontasi. Karena realitanya, orang selalu punya waktu buat hal-hal yang penting buat dia. Titik. Nggak ada yang terlalu sibuk buat bales chat, angkat telepon, atau ketemuan, apalagi kalau dia beneran tertarik sama kamu. Oke, bisa aja dia emang kerjaannya gila-gilaan, full schedule tiap hari. Tapi kalau kamu beneran sosok yang dia pengen deketin, dia pasti cari cara. Mau nyempil di tengah meeting kek, nge-VC dari mobil kek, atau begadang dikit cuman buat ngobrol sama kamu. Itu yang dilakuin orang kalau peduli. Tapi kalau jawabannya selalu sibuk, sebenarnya dia bukannya kehabisan waktu. Dia cuma nggak termotivasi. Nggak ada rasa urgent. Nggak ada niat beneran buat ketemu, ngobrol, atau bangun sesuatu sama kamu. Kamu tuh jadi opsi yang bakal dia samperin kalau lagi nggak ada kerjaan lain. Dan parahnya, kadang malah nggak disamperin sama sekali. Yang sering kejadian, banyak orang mikir, ya udahlah, gue sabar aja. Mereka jadi super pengertian, ngira sikap sabar itu bentuk kedewasaan emosional. Tapi yang sering dilupain, sabar dari posisi lemah itu nggak dihargai. Orang bisa ngerasain. Kamu tuh nungguin terus padahal dia udah pelan-pelan ngejauh. Ini versi slow fade yang sopan, biar kamu nggak marah-marah, padahal intinya tetap sama. Dia ngeghosting kamu pelan-pelan. Kadang kamu malah jadi terlalu fleksibel, tawarin hari lain, waktu lain, apapun deh asal bisa ketemu. Tapi sayangnya, makin kamu ngebengkokin diri kamu biar bisa masuk ke jadwal dia, makin rendah juga nilai kamu di mata dia. Kamu bukan kelihatan suportif, kamu kelihatannya terlalu gampang didapetin. Dan itu tuh ngebunuh rasa penasaran, daya tarik, dan chemistry. Karena kalau seseorang emang tertarik, dia nggak mau kehilangan kesempatan buat deket sama kamu. Dia bakal geser jadwal lain, kasih celah di waktunya, walau cuma sebentar. Tapi kalau yang kamu denger cuma, aku kabarin ya, atau minggu ini hektik banget, atau aku lagi banyak pikiran, tanpa usaha nyata dari dia, itu artinya kamu udah pelan-pelan ditolak, tapi dengan cara yang sopan. Jangan kejar dia sampai lebaran monyet, jangan ngemis waktunya, dan jangan salah artiin alasan dia sebagai bentuk usaha. Kalau dia sibuk terus-terusan, sebenarnya dia lagi bilang, gua nggak mau kasih waktu gua buat kamu. Sesimpel itu. Karena kalau seseorang respect dan penasaran sama kamu, dia nggak bakal pakai alasan sibuk buat jaga jarak. Dia bakal pakai waktu luangnya buat nyamperin kamu. Jadi udah, stop percaya sama kebohongan manis itu. Kalau dia selalu sibuk, artinya kamu bukan orang yang muncul di kepala dia pas dia punya waktu luang. Tarik diri. Biar dia ngerasain absennya kamu. Karena ketertarikan yang asli itu nggak pernah bersembunyi di balik alasan. Dia bakal nunjukin diri. Bukan bikin kamu nebak-nebak. Nah, gimana? Udah mulai melek nggak sekarang? Oke, lanjut ya. Oke, brosis yang ketiga. Dia nggak pernah mulai duluan. Jadi gini ya, kalau seseorang nggak pernah mulai duluan, nggak pernah chat duluan, nggak pernah ngajak ngobrol duluan, nggak pernah ngajak ketemu duluan, itu udah jadi tanda yang jelas banget. Dia nggak ngejar, karena dia emang nggak pengen dapet. Dalam hubungan yang sehat tuh, usaha harus datang dari dua arah. Kamu ngehubungin, dia balas dengan semangat. Kadang dia yang mulai, kadang kamu. Tapi kalau selalu kamu yang mulai, kamu yang nanya kabar, kamu yang ngajak ngobrol, kamu yang bikin rencana,
Itu bukan hubungan, itu one show. Kamu lagi tampil, dan dia cuma duduk di bangku penonton sambil nyilangin tangan. Kalau seseorang beneran tertarik, dia nggak bakal duduk manis nunggu terus. Nggak perlu dikejar-kejar tiap waktu. Nggak butuh kamu buat ngingetin terus kalau kamu ada. Dia bakal mulai duluan juga. Dia bakal ngechat, ngirim meme random, atau tiba-tiba bilang, aku kepikiran kamu tadi. Simple kok. Kalau orang suka sama kamu, dia gerak. Tapi kalau nggak pernah ada inisiatif dari dia, itu bukan sinyal kecil. Itu udah kayak sirin merah kedip-kedip yang teriak, kamu doang yang berjuang. Dan sedihnya, banyak yang masih nolak kenyataan ini. Mereka bilang, mungkin dia malu, atau mungkin dia sibuk, atau dia suka dikejar. Tapi dalam hati mereka sebenarnya udah tahu jawabannya. Kalau dia nggak ngehubungin kamu, berarti dia nyaman-nyaman aja tanpa kamu. Dan banyak juga yang mikir solusinya ya makin sering ngechat, makin perhatian, makin pengertian. Harapannya lama-lama bakal dapat respon balik. Tapi kenyataannya, kamu lagi ngajarin dia sesuatu yang salah. Bahwa dia nggak perlu usaha apa-apapun buat tetap dapat perhatian, waktu, dan energi dari kamu. Dan tahu nggak, itu ngebunuh daya tarik. Karena orang nggak bakal hargain sesuatu yang dia dapat tanpa usaha. Kalau cuma kamu yang effort, ya dia nggak akan invested secara emosional. Dia nggak ngebangun apa-apa bareng kamu. Dia cuma duduk manis sambil nunggu dan mikir, gue mau lanjut sama dia nggak ya? Padahal kamu udah setengah mati nge-build rumah, dan dia belum tentu niat buat tinggal di dalamnya. Dan disinilah sisi pahitnya muncul. Kamu terus ngasih energi, dia terus ngasih remah. Kadang bales, kadang enggak. Tapi jangan harap suatu hari dia bangun dan tiba-tiba mikir, wah, konsistensi kamu luar biasa ya? Enggak, dia bakal terus ambil, karena kamu nggak pernah minta dia buat ngasih balik. Dan ingat ya, inisiatif itu bukan cuma sekadar ngechat duluan, tapi soal seberapa tertarik dia, seberapa banyak energi yang dia taruh ke situasi ini, seberapa terlibat dia secara emosional. Kalau semua itu kosong, ya jangan dibohongin diri sendiri. Orang yang tahu value dirinya, nggak ngejar keheningan. Dia nggak buang-buang waktu buat orang yang cuma ngasih reaksi tapi nggak punya aksi. Dan kalau kamu lihat nggak ada usaha dari dia, ya kamu mundur. Bukan buat main tarik ulur, tapi karena kamu sadar satu hal penting. Kalau dia mulai obrolan aja nggak bisa, gimana dia mau berjuang buat pertahanin hubungan? Jadi, udah deh, nggak usah bikin alasan lagi. Kalau dia nggak pernah mulai, itu artinya dia nggak masalah kalau suatu hari kamu hilang. Dan percaya sama gue, orang yang santai-santai aja kehilangan kamu, itu bukan orang yang layak kamu perjuangin. Gimana? Kena nggak tuh? Hehehe. Nah, lanjut ya. Jadi gini, kalau dia selalu ngehindar dari yang namanya deket-deket secara fisik, itu udah jadi alarm kenceng banget. Dan jangan salah paham dulu ya, deket secara fisik di sini nggak cuma soal birahi liar kamu doang ya. Tapi lebih ke soal kenyamanan, chemistry, dan koneksi yang real. Kalau seseorang emang tertarik sama kamu, tubuhnya bakal ngomong duluan sebelum mulutnya. Dia bakal nyari cara buat deket, walaupun cuma dikit. Kayak nyender dikit pas ngobrol, nepuk lengan, kamu pas ketawa, atau sengaja jalan mepet kamu. Dan semua itu bukan karena mikir panjang, tapi karena emang ada rasa. Tapi kalau dia konsisten ngehindar dari kedekatan fisik, itu bukan cuma lagi bad mood, atau lagi nggak enak badan. Itu sinyal jelas banget. Gua nggak ngerasa apa-apa sama kamu. Dan kamu bisa lihat dari hal-hal kecil. Pas kamu duduk deket dia, dia geser. Pas kamu coba pegang tangannya, dia narik pelan. Pas kamu mau peluk, dia kasih pelukan formal yang kaku banget, kayak pelukan basa-basi. Nah itu semua adalah cara tubuhnya ngomong, gue nggak nyaman buat sedekat itu. Yang bikin ribet, banyak yang salah paham di sini. Karena kadang, si dia masih senyum, masih ngobrol, masih mau hangout. Tapi bro sis, semua itu nggak ada artinya kalau bahasa tubuhnya tetap dingin. Kata-kata bisa bohong, senyum bisa palsu, tapi tubuh, jujur banget. Kalau dia nggak mau kontak mata, badannya kayak selalu jaga jarak, dan nggak pernah ngebuka diri secara fisik, berarti dia emang nggak ada rasa emosional ataupun fisik. Nah, biasanya orang suka mikir, mungkin dia malu, atau mungkin dia butuh waktu. Tapi kenyataannya, kalau emang ada ketertarikan, kedekatan fisik itu bakal ngalir aja. Kamu nggak perlu maksa, kamu nggak perlu minta, kamu nggak perlu ngejual diri, biar dia nyaman. Kalau dia emang tertarik, dia bakal ngebuka ruang buat kamu datang. Tapi kalau tiap kali kamu mau deket dia malah ngehindar, sorry bro sis,
Kamu bukan orang yang lagi dia pengen. Dan yang lebih parah, kadang bukan cuma ngehindar, tapi udah sampai ke tahap nolak. Kamu mau gandeng tangan, dia narik. Kamu ngasih pujian, dia cuma jawab, iya makasih, sambil buang muka. Kamu duduk mepet dikit, dia malah ngasih senyum awkward yang bilang, please, jangan lebih deket lagi. Nah, pas situasi kayak gini terjadi, berhenti maksa. Itu bukan main tarik ulur. Itu namanya batasan. Dan kalau kamu terus ngejar, itu bukannya bikin dia tertarik, malah bikin dia ilfeel. Sayangnya, banyak orang yang gak mau denger sinyal ini. Mereka mikir, gua harus lebih sabar, harus lebih effort. Padahal ini bukan soal effort, ini soal chemistry. Dan kamu gak bisa bikin chemistry tiba-tiba muncul cuma karena kamu baik, sabar, atau setia. Itu bukan kayak ngebangun rumah. Kamu bisa kasih segalanya, tapi kalau dari sananya gak ada percikan, ya gak akan nyala juga. Dan kamu layak dapat orang yang nyari kamu juga, yang mukanya bersinar pas kamu datang, yang makin deket, makin nyaman, yang tubuhnya bilang, gue pengen lebih deket, bukan tolong jauhan dikit. Jadi kalau dia selalu ngehindar dari kedekatan fisik, tangkap pesannya, diamnya, jaraknya, keraguannya, semua itu udah ngomong jelas banget. Kamu bukan orang yang dia inginkan. Next ya. Jadi kalau dia sering banget ngomongin orang lain, entah mantannya, temen cowok, cewek, atau siapapun yang lawan jenis, apalagi pas lagi ngobrol santai sama kamu, itu sebenarnya bukan karena dia lagi pengen jujur atau transparan. Itu sinyal keras banget kalau dia nggak tertarik lebih dari sekadar temenan. Tapi sayangnya, banyak orang yang nggak nangkep sinyal ini karena keburu denial. Mereka pikir, wah dia nyaman nih sama gue, bisa cerita apa aja. Padahal, kenyataannya enggak gitu bestie. Misalnya dia cerita, tadi ada yang godain gue di coffee shop, atau mantan gue tuh masih sering chat loh, atau kemarin gue dijemput cowok motor gede. Nah itu bukan info random, itu dia lagi naruh kamu di posisi yang sangat jelas. Zona nggak mengancam, kamu bukan target gebetan, kamu lebih ke teman curhat, teman nongkrong, atau malah kayak adik kakak vibes. Dan jujur ya, tempat itu tuh bukan tempat di mana rasa suka atau chemistry bisa tumbuh. Nah yang banyak orang nggak sadar, dia bukan lagi ngetes kamu apakah kamu cemburuan atau enggak. Dia nggak lagi pengen lihat kamu berjuang. Dia lagi nunjukin secara halus bahwa dia nggak ngelihat kamu sebagai opsi romantis. Soalnya kalau dia emang tertarik, dia bakal jaga ruang antara kamu sama dia. Dia bakal pastiin perhatian kamu fokus ke dia aja. Dia nggak bakal ngasih cerita yang bikin kamu mikir dia udah deket sama orang lain. Karena dia pengen kamu ngerasa, gue eksklusif buat kamu. Kadang ini juga dipakai sebagai cara penolakan halus. Dia tahu kamu suka, tapi dia nggak mau nyakitin secara langsung. Jadi dia mulai deh, nyebutin cowok cewek lain secara random, dengan harapan kamu bakal ngerti sendiri dan mundur pelan-pelan. Tapi ya balik lagi, banyak orang yang malah ngelawan. Mereka mikir, gue harus buktiin kalau gue lebih baik dari yang lain. Padahal makin kamu ngotot, makin jelas dia nggak bakal pilih kamu. Ada juga yang bentuknya lebih halus. Dia suka nyebut nama-nama orang yang dia kagumi terus-menerus. Itu bukan kamu yang overthinking. Itu emang bentuk penolakan kecil-kecilan yang dibungkus dengan gaya cerita santai. Dan kalau dari awal kamu nggak tegas narik batasnya, kamu bakal makin nyemplung jadi temen curhat soal gebetan dia yang lain. Orang yang nggak paham value diri sendiri itu biasanya senyum-senyum aja, pura-pura nggak terganggu, mikirnya, nggak apa-apa deh, yang penting masih bisa deket. Tapi orang yang punya standar, nggak bakal ngebuang waktu buat orang yang nggak punya filter ngomong di depannya. Kamu berhak dapet yang effortnya ke kamu, bukan yang malah bikin kamu ngerasa kayak figuran di cerita cinta orang lain. Jadi bottom line-nya gini, kalau dia beneran tertarik, kamu bakal jadi satu-satunya yang dia sebut-sebut. Bukan karena nggak ada orang lain di hidup dia, tapi karena dia pengen kamu ngerasa spesial. Dia tahu kalau nyebut-nyebut nama orang lain tuh bisa ngerusak vibe yang lagi dia bangun sama kamu. Jadi kalau tiap ngobrol, yang dia bahas malah orang lain terus, jangan anggap itu hal kecil. Itu tandanya dia ngomong langsung tanpa kata-kata, lo bukan orang yang gua mau. Oke lanjut. Nah yang keenam, dia nggak pernah nanya apa-apa. Jadi gini, kalau kamu lagi deket sama seseorang tapi dia tuh nggak pernah nanya apapun soal kamu, itu bukan karena dia pelupa. Itu karena dia emang nggak terlalu peduli. Dan itu udah jadi red flag yang gede banget. Karena salah satu tanda paling jelas orang beneran tertarik tuh rasa penasaran. Orang yang kepo sama kamu tuh bakal nanya, simple,
Bisa soal masa lalu kamu, mimpi kamu ke depan, hal yang bikin kamu marah, hal yang bikin kamu ketawa. Pokoknya pengen tahu lebih dalam. Dan itu datang bukan karena mereka harus, tapi karena mereka tertarik beneran. Nah, kalau orang yang kamu deketin gak pernah nanya apapun, kayak hari kamu gimana? Kamu lagi ngapain sih akhir-akhir ini? Atau bahkan yang paling dasar kayak, kamu tuh suka ngapain sih kalau lagi senggang? Itu bukan karena dia lupa, tapi karena dia nggak ngerasa perlu tahu. Kamu emang ada, kamu diajak ngobrol, tapi cuma sebatas permukaan doang. Dia nggak ada rasa untuk gali lebih dalam. Dan ini yang banyak orang nggak nyadar dari awal. Mereka malah ngobrol terus sendirian, ngebahas kerjaan sendiri, cerita hobi, buka topik sana-sini, dan dia cuma balas pendek-pendek sambil senyum. Tapi nggak pernah nanya balik, nggak ikut nimbrung. Bahaya banget karena kamu bisa salah sangka, ngira ini orang asik, gampang diajak ngobrol, padahal kenyataannya kamu lagi ngomong sendirian. Sekarang coba pikir deh, kalau seseorang beneran tertarik, pasti nggak tahan buat nggak nanya. Dia pengen tahu kamu tuh punya cita-cita apa, kamu asalnya dari mana, gimana pola pikir kamu soal hubungan. Dia pengen paham cara kerja otak kamu. Bahkan, kalau dia udah suka beneran, hal kecil yang kamu bilang minggu lalu bisa dia inget. Dia follow up, dia nyambungin cerita. Karena setiap kata yang kamu ucapin tuh berarti buat dia. Tapi kalau dia nggak nanya apa-apa, itu artinya dia nggak punya keinginan buat kenal kamu lebih jauh. Dan kalau dia nggak pengen kenal kamu lebih dalam, ya jangan harap ada sesuatu yang serius dibangun bareng. Banyak loh orang yang ngebiarin seseorang ada di hidup mereka cuma karena butuh teman ngobrol, validasi, atau sekadar ngisi waktu. Tapi bukan karena mereka pengen sesuatu yang nyata. Mereka biarin kamu terus ngomong karena mereka tahu kamu bakal terus berusaha bikin dia tertarik tanpa mereka perlu effort balik. Dan di situ banyak yang kejebak. Mereka mikir, gue harus buktiin kalau gue pantas. Padahal kamu bukan badut. Orang yang punya value gak bakal berjuang sendirian buat dapat perhatian. Dia bakal lihat juga gimana cara lawan bicaranya engage. Kalau dia cuma jawab tanpa pernah nanya balik, orang yang ngerti harga dirinya bakal mundur. Bukan buat main tarik ulur, tapi karena dia paham, rasa tertarik tuh kelihatan dari usaha. Dan usaha itu muncul dari rasa penasaran. Coba tes deh, gampang banget. Berhenti jadi orang yang selalu mulai duluan. Stop ngechat duluan. Stop jadi pihak yang selalu mikir topik. Tungguin. Lihat responnya. Kalau dia nggak nanya kamu kemana aja, atau nggak ada usaha reconnect, jawabannya udah jelas. Kamu bukan sosok yang bikin dia penasaran. Kamu cuman pengisi waktu. Dan itu posisi yang nggak seharusnya kamu terima. Gitu ya bro, sis. Kalau dia nggak penasaran sama kamu, ngapain kamu penasaran terus sama dia? Oke, terakhir dan nggak kalah penting. Dia nyimpen kamu kayak rahasia. Jadi gini, kalau seseorang bener-bener suka sama kamu, dia tuh bakal pengen orang lain tahu. Bukan berarti langsung pasang foto kamu di IG besok paginya, atau ngumumin nama kamu ke satu RT. Tapi ada vibe kebanggaan gitu. Rasa pengen nyatuin kamu ke hidupnya secara natural. Dan itu tuh nggak bisa dipalsuin. Tapi kalau dia malah nyimpen kamu kayak rahasia, nah, itu beda cerita. Kamu nggak jadi bagian dari dunianya. Kamu cuma ngorbit di sekitar doang. Kamu nggak dikenalin ke teman-temannya, nggak pernah diselipin dalam obrolan, dan kalaupun lagi nongkrong bareng di tempat umum, dia malah bersikap kayak, kamu cuma kenalan random. Dan ini bukan soal dia pemalu atau private ya, jangan keliru. Ini murni soal kamu diekspresikan atau disembunyiin. Dan disembunyiin itu nggak pernah jadi tanda yang bagus. Banyak orang suka salah paham, nyari-nyari alasan. Dia belum siap lah. Dia masih healing. Tapi bro sis, kalau seseorang beneran tertarik, walau dia pernah disakitin, pernah bingung, pernah takut, dia bakal cari cara. Nggak harus lebay, tapi pasti kelihatan. Minimal banget, kamu dikenalin ke 1-2 orang deketnya. Atau dia bahas kamu sambil senyum. Atau ada aja cara kecil buat nyelipin kamu ke hidupnya. Tapi kalau udah berbulan-bulan dan gak ada satu pun orang di hidupnya yang tahu tentang keberadaan kamu, itu bukan slow burn. Itu penolakan yang dibungkus pakai diem-diem bay. Bahkan bisa jadi lebih parah. Kadang, dia nyembunyiin kamu bukan cuma karena gak tertarik, tapi karena masih nyimpen opsi lain. Bisa aja dia lagi deket sama yang lain juga. Dan gak mau statusnya terganggu. Kamu nyaman, tapi gak diklaim. Kamu ada, tapi nggak dianggap. Dan makin lama kamu betah di posisi itu, makin dia mikir kamu emang nyaman jadi bayangan. Coba perhatiin, bisa jadi kamu cuma dapat perhatian pas lagi sepi doang.
Siang-siang nggak ada kabar. Story kamu nggak pernah di-like, nggak pernah diajak ke acara apapun. Tapi begitu malam, dapat chat, lagi apa? Plus bonus rayuan manis. Dia bisa flirting gila-gilaan, asal nggak ada yang lihat. Itu bukan sayang, itu akses, tanpa tanggung jawab. Dan ini bukan cuma soal media sosial atau keramaian, tapi juga dari cara dia ngomongin kamu. Coba deh, dengerin. Dia nyebut nama kamu nggak kalau lagi ngobrol sama orang? Dia pernah bilang, gue lagi deket sama dia. Atau kamu cuma disebut temen gue, atau ya, kenalan aja. Kalau kamu ngerasa kayak disembunyiin, kayak kamu tuh selalu dihapus dari foto besar hidupnya, berarti ya emang kamu gak ada di frame-nya. Karena gini, kalau seseorang emang pengen kamu masuk ke hidupnya, lama-lama itu bakal kelihatan. Gak harus heboh kok, tapi bakal kerasa, bakal nyata. Jadi kalau kamu ngerasa terus-terusan dipingit diam-diam, jangan nganggep itu biasa aja. Kamu bukan pasangan, kamu bayangan. Dan ingat, gesture gak pernah bohong. Yang bohong itu kata-kata. Makanya, kalau dia nggak nunjukin ketertarikan secara nyata, tugas kamu bukan nebak-nebak kode dia. Tugas kamu tuh ngargain diri kamu sendiri buat jalan mundur dengan tenang. Tanda-tandanya nggak pernah samar kok. Kita aja yang sering nggak mau lihat. Jadi stop bikin pembenaran. Stop ngegenggam mimpi yang nggak kejadian-kejadian. Stop hidup di mungkin suatu hari nanti. Lihat yang real. Kamu tuh manusia utuh, bukan opsi. Kamu nggak perlu ngemis waktu, perhatian, atau cinta. Karena kalau dia orang yang tepat, kamu nggak akan dibuat nebak-nebak. Kamu bakal tahu, bakal kerasa. Dan kalau dia nggak ngelakuin itu, bro sis, jawabannya udah jelas. Move on. Tapi move on dengan harga diri. Oke guys, segini aja dulu untuk hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.